Pada treatment ini ayam F1-nya sudah mulai sangat stabil sekali ya, sudah mulai tidak terlalu liar lagi, makannya juga sudah sangat stabil dan sudah mulai cenderung diam. Nah, inilah yang kita maksud untuk mengurangi atau membatasi ruang geraknya, sehingga proses penjinakan dari ayam F1 ini mudah untuk dilakukan. Tapi pada awalnya ini pun bukan hal yang gampang ya. Bukan hal yang gampang karena mengingat naluri liarnya, naluri pengen melepaskan diri dari ikatan atau dari kurungannya sangat tinggi sekali. Sehingga dengan treatment ini mereka itu jatuhnya sekali atau dua kali saja. Nah, yang menjadi bagian penting dari kita untuk melakukan proses penjinakan adalah membatasi jumlah pakan. Membatasi jumlah pakan sehingga ayam ini benar-benar merasa ketergantungan dengan kita sebagai tuannya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak. Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan hobi, saudara-saudara Taji Api, di mana saja kawan-kawan berada. Sore hari yang cerah ini kita memberikan makan ayam, kita sambil ngobrol-ngobrol sedikit tentunya. Kita ngobrol tentang 3 ekor F1 yang sudah mulai menuju dewasa. Kita sudah mulai tangkringkan dan kita sudah mulai lakukan treatment penjinakan. Bagaimana F1 itu bisa kita biasakan untuk berada di tangkringan dan ruang geraknya kita persempit. Banyak sekali metode atau cara bagaimana untuk menjinakkan F1, mulai dari kakinya diikat, mulai dari diikat di tangkringan atau menggunakan kandang kecil. Tentu kami memiliki alasan mengapa kami mengikat talinya dan kami biarkan ada di tangkringan. Karena itu bagian penting dari berternak ayam hutan. Kita bisa saja berternak dengan sistem diumbar ya. Tetapi yang jadi masalah ketika ayam hutannya takut, ayam hutannya akan terbang. Makanya kakinya kita ikat. Jadi ada makna khusus atau ada tujuan khusus ketika kaki ayam hutannya kita ikat. Kenapa tidak di kandang? Ya kalau di kandang kami pernah mencoba. Ketika ayamnya takut atau ayamnya merasa kaget, mereka akan berupaya untuk keluar sehingga banyak luka yang terjadi. Dengan hitung-hitungan resiko, ternyata dengan resiko paling minim atau resiko paling sedikit, dengan metode inilah yang paling efektif kita lakukan. Kondisi sore hari di kandang Taji Api Farm, kita kasih makan ayam, kita berikan ayamnya makan untuk sore hari. Sekalian kita review atau kita melihat kembali penanganan penjinakan F1 dengan metode sistem tangkringan. Yang kita harapkan dari metode ini adalah ayamnya tidak terlalu banyak bergerak sehingga proses penjinakannya menjadi lebih mudah. Tentu pada bagian ini proses penjinakan itu sendiri bagian dari tantangan ya, bagian dari tantangan dan bagian dari untuk mendomestikasi ayam itu sehingga dia tidak terlalu liar lagi terhadap manusia. Banyak sekali treatment yang bisa digunakan, tapi kami memilih treatment ini karena bagi kami ini sangat efektif sekali. Kalau di dalam kandang atau di kurungan sempit, biasanya ayamnya akan coba untuk keluar sehingga akan kemungkinan cederanya sangat besar sekali, terutama untuk bagian kepala. Nah, yang lain juga sebenarnya kita taruh di tanah untuk memelihara kesehatan kukunya, kesehatan kuku dan kakinya ya. Untuk itu kita stabilkan di tanah. Kenapa ini tidak ditangkringkan? Sebenarnya ini juga bisa ditangkringkan, tetapi agak sedikit repot andai kata setiap hari harus diturunkan dan dinaikkan, diturunkan dan dinaikkan. Jadi hal inilah yang membuat kami atau memutuskan kami untuk meletakkan ayam ini berada di tanah. Bagaimana dengan malam? Nah, untuk malam sendiri ayamnya tetap berada di sini. Jadi dia naik ke tangkringan seperti itu, ada tangkringannya. Untuk menghindari dari cuaca dingin atau dari tempiasan air hujan, kami pastikan ayamnya berada di bawah atap. Jadi kemungkinan kalaupun hujan tidak terlalu basah ya, atau memang tidak basah sama sekali. Nah, perlu pemahaman detail mengapa kami melakukan ini. Pengertian pemahaman detail itu adalah kita harus tahu hewan apa yang kita ternak dan treatment apa yang bisa kita lakukan terhadap ternak kita. Tentu banyak sekali jenis ayam yang bisa diternak, jenis ayam yang bisa dipelihara.
Untuk soal memberi makan dan memberikan minum pada ayam, bukan hal yang aneh ya. Bukan hal yang aneh, jadi untuk kewajiban itu saya pikir sama saja, tetapi ada treatment-treatment khusus yang memang harus kita lakukan untuk membuat ayam itu merasa nyaman. Di sini juga kita lihat ada ayam-ayam kecil lagi, kita sudah keluarkan dari dalam, dari penghangat lampu. Jadi kita biarkan ayamnya berada di kandang ini dulu sebelum kita lepas liarkan di kandang semi umbaran kita. Kembali lagi ke topik. Untuk penanganan ayam hutan sendiri, soal memberikan makan itu tidak ada bedanya sama sekali dengan ayam-ayam yang lain ya. Jadi kita sesuaikan saja untuk pemeliharaan khususnya. Mungkin kawan-kawan yang bergerak di pemeliharaan ayam broiler atau ayam pedaging lainnya, makanannya ya saya pastikan untuk bagaimana caranya sehingga makanan itu bisa cepat untuk menaikkan bobot berat badan. Berbeda halnya dengan ayam hutan merah Sumatera, makanan sendiri kita berikan cukup, tidak lebih. Karena kalau lebih biasanya itu bisa menjadi penyakit dan hanya sekedar membuang makanan saja. Selain itu juga, seperti konten yang kami sudah sampaikan kemarin, akan baik sekali untuk postur tubuhnya. Jadi si ayam postur tubuhnya itu tidak terlalu besar, sehingga kalau dibawa untuk mikat atau menjalankan tugasnya, ayamnya juga sangat gesit dan tetap pada performa terbaik. Sekali lagi kami mengingatkan, kami menghimbau, tidak semua ternak bisa diperlakukan sama. Tetapi memang ada bagian-bagian tertentu, misal tadi ya, waktu memberi makan atau waktu penanganan ketika sakit tentu itu sama. Atau bahkan ketika ayamnya masih pada kecil atau masih berstatus DOC, tentu itu juga sama. Nah, ketika sudah mulai menunjukkan fungsinya atau pada usia tertentu, ayam-ayam ini sudah mulai dilakukan treatment yang sedikit berbeda daripada umumnya. Disesuaikan kembali dengan fungsinya, disesuaikan lagi dengan keinginan kita seperti apa. Mungkin kalau kawan-kawan yang berternak ayam bangkok, proses penjemuran, ada proses olahraga juga, ada proses pemberian vitamin untuk kekuatan. Itu adalah bagian dari treatment khusus yang perlu dilakukan. Sama seperti halnya di ayam hutan merah Sumatera, treatment khusus yang paling penting adalah proses penjinakan, bagaimana ayamnya bisa berani terhadap manusia, bisa terbiasa dengan kaki yang diikat, karena kalau tidak diikat, perlu kawan-kawan ketahui, ayam ini suka terbang. Kalau sudah terbang, ayamnya sendiri akan susah kita tangkap. Jadi untuk kawan-kawan yang belum mengetahui kenapa kaki ayam ini diikat, ayamnya sangat suka sekali terbang. Jadi untuk kakinya kita ikat saja biar lebih aman. Semoga konten kami pada sore hari ini menjadi pengetahuan untuk kita bersama, menjadi bagian khasanah dari sedikit yang kami tampilkan tentang ayam lokal Nusantara. Itu saja video singkat, obrolan singkat kita mengenai ayam hutan merah Sumatera dan mengenai aktivitas kita di Taji Api Farm. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Tentu bagian-bagian penting bisa diambil dan bagian yang tidak terlalu penting saya pikir hanya sekedar obrolan kita saja. Salam untuk keluarga, salam hangat membara dari kami Taji Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.